Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabiani Vanda, Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisnu Jepara. Di sini saya akan membuat video mengenai investasi di pasar modal syariah. Apa saja sih yang perlu dibahas dalam investasi di pasar modal syariah? Yang pertama yaitu mengenai karakter investor syariah, pemilihan saham syariah, tahapan investasi di pasar modal syariah yaitu teknikal dan fundamental, serta analisis return portofolio dan strategi yang digunakan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan karakter investor syariah. Ada beberapa karakter seorang investor dalam berinvestasi, yaitu yang pertama, tipe konservatif, yang kedua, tipe moderat, dan yang terakhir yaitu tipe agresif. Tipe konservatif yaitu investor yang bertipe ini memiliki resiko yang rendah dan cenderung menghindari resiko. Namun, untuk memaksimalkan hasil investasinya, ada baiknya investor tipe ini melakukan investasi dengan tujuan jangka panjang. Yang kedua yaitu tipe moderat. Investor dalam tipe ini memiliki karakteristik yang siap menerima fluktuasi jangka pendek dengan potensi keuntungan yang diharapkan dapat lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu tipe agresif, memiliki resiko yang tinggi namun keuntungan tinggi juga. Sebagai seorang investor syariah, tidak hanya mengutamakan keuntungan saja, tetapi juga harus menghindari hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Selanjutnya yaitu pemilihan saham syariah. Dalam pemilihan saham syariah ini, ada beberapa langkah yang perlu disikapi saat ingin berinvestasi saham syariah, yaitu kenali saham yang diinginkan. Pada saham syariah, wajib mengetahui daftar perusahaan apa saja yang Anda tanamkan saham di dalamnya. Untuk mengetahui hal ini, dapat mengeceknya melalui daftar indeks saham syariah. Selanjutnya yaitu pastikan saham bebas dari praktek yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Setelah mengetahui daftar emiten yang bisa Anda beli untuk berinvestasi saham syariah, langkah berikutnya adalah mengecek ketepatan emiten tersebut. Pastikan lagi bahwa saham-saham yang telah tercatat bebas dari praktek yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan yang terakhir yaitu jangan asal pilih saham. Cek fundamental dan lakukan analisa teknikal terlebih dahulu. Misalnya dalam hal ini, saya memilih saham SIDO untuk investasi karena saham ini masuk ke dalam saham syariah. Selanjutnya yaitu mengenai tahapan investasi di pasar modal syariah. Ada dua tahapan investasi di pasar modal syariah, yaitu analisis teknikal dan analisis fundamental. Analisis teknikal yaitu lebih berfokus pada pengamatan grafik pergerakan harga saham, riwayat perdagangan, dan beberapa indikator spesifik lain. Sedangkan analisis fundamental salah satunya bisa dilihat dari laporan keuangan suatu perusahaan. Analisis jenis ini digunakan untuk investasi jangka panjang. Analisis fundamental membutuhkan data untuk bisa dianalisis seperti dari berita, data ekonomi, dan laporan keuangan. Misalnya dilihat dari rasio EPS, DER, ROA, ROE, NPM, PBV, dan kemudian pernah membagikan dividen atau tidak. Di portfolio saya pernah membeli saham SIDO di harga 845, termasuk tinggi daripada harga yang sekarang ini yaitu 730. Jika dilihat dari analisis teknikalnya, saham ini mengalami penurunan secara terus-menerus. Sebelum membeli saham, alangkah baiknya jika kita membandingkan saham yang sejenis supaya mengetahui saham mana yang lebih bagus. Di sini saya memilih untuk membeli saham SIDO
karena jika dilihat dari fundamentalnya sangat bagus untuk investasi jangka panjang. Nah, jika dilihat dari rasio ROA/ROE mengalami peningkatan lebih dari 20, yaitu tahun 2019 ROA sebesar 23,95 dan tahun 2020 sebesar 24,79. Adapun ROE tahun 2019 sebesar 26,85 dan 2020 sebesar 28,10. Dan EPS-nya termasuk tinggi, yaitu tahun 2020 sebesar 61,74. Adapun rasio hutang atau DER nilainya kurang dari 1. Hal ini menandakan fundamental dari Zanzido sangat bagus. Selanjutnya yaitu mengenai analisis return portfolio dan strategi yang digunakan. Return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung resiko. Dilihat dari portfolio saya mengalami kerugian atau capital loss. Dalam hal ini, saya berinvestasi untuk jangka panjang. Jadi tidak terlalu melihat apakah Zanzido naik atau turun. Untuk memperoleh hasil yang maksimal harus dilihat berbagai segi baik perkembangan ekonomi maupun politik dalam dan luar negeri. Harus diwaspadai bila harga mengalami penurunan. Untuk itu perlu dilakukan diversifikasi dengan cara membagi investasi di beberapa sektor yang berprospek baik. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk pasar terhadap perdagangan saham di bursa efek. Akan tetapi, strategi yang digunakan tersebut harus tetap didasarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.